mungkin sempat absen ya Bunda di dunia entertain. Kembali lagi akhirnya, seperti apa Bunda kabarnya? Kesibukannya apa nih Bunda? Sebetulnya kalau dibilang absen enggak, cuma lebih banyak off air-nya daripada on air-nya gitu. Jadi tetap kita ini masih produksi sinyal gitu. Cuma kan sekarang mainnya YouTube kebanyakan. Ada sih produksi baru gitu. Jadi nggak absen, masih tetap. Tapi Merasakan dampak nggak sih selama COVID ini? Biasanya off air ada Nah, di itu luar masalah. kota Bunda. Kalau dampak, saya rasa semua elemen kena ya. Termasuk saya juga kena yang biasanya ada job keluar ya. Tapi selama pandemi gini ya di situ mati suri. Tapi Hilang ya alhamdulillah. berapa Bunda pemasukan? Kenapa? Hilang berapa Bunda pemasukan? Kan COVID panggungan banyak yang ditunda atau dibatalkan gitu Nah, kan. kalau saya kan nggak seperti artis-artis lain, mungkin glamor kali ya, kena dampak banget gitu. Nggak, jadi gini, nggak terlalu terasa karena kita punya backupan, dalam arti kita ada usaha lain. Oh. Jadi walaupun mati suri di dunia entertain, tapi kalau untuk kehidupan masih tetap berjalan, alhamdulillah. Jadi Tapi- nggak terlalu terlihat, nggak terlalu terasa lah. saya menjalaninya enjoy ya Bunda dengan kondisi seperti ini, maksudnya lebih banyak off airnya Iya. seperti itu, enjoy menjalani Bunda. Ya memang off air ada, tapi nggak seperti dulu. Karena kan satu kondisi, kedua memang sekarang kan banyak yang muda-muda. Cuma kita bagaimana menyikapinya supaya kita lebih legowo, fresh, dan jangan berpikir seperti itu aja. Karena dunia ini berputar. Ya, jadi nggak ada masalah walaupun nggak seperti dulu seminggu sampai berapa kali gitu kita keluar kota. Sekarang kita masih agak stuck di tempat, tapi nggak masalah. Karena memang sudah hukum alam. Nah Bunda sebagai senior bisa dibilang dalam dunia dangdut Indonesia nih, ngeliat perkembangan dangdut Indonesia sekarang yang makin kesini kan makin oke nih, gimana Bunda ngeliat? Kalau dari promo lebih bagus untuk era sekarang. Kenapa? Karena banyak media. Tapi kalau untuk karya jauh bagus dulu. Jadi Kenapa Bun? iya, karya dulu kan lebih detail, lebih karya itu lebih banyak, hasilnya lebih lebih bisa bertahan lama karena memang murni karya yang murni. Kalau sekarang kan kebanyakan mereka punya nama atau up di dunia entertain karena satu sensasi, kedua dari banyaknya media-media yang mengangkat nama mereka tapi sesaat ya, seperti ya saya nggak bisa sebutkan, seperti lagu Kopi Dangdut saya nyanyikan diacak-acak tapi lebih booming daripada kita yang nyanyiin sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu media juga. Cuma kalau saya merasa ada senangnya, ada prihatinnya juga gitu. Kalau untuk melihat karya ya kasihan, tapi kalau untuk melihat segi promonya ya memang hak-hak mereka lah gitu. Agak Itu kan menyesalkan namanya nggak? kreatif ya. Agak menyesalkan nggak Kopi Dangdut yang bawa sekarang lebih Lebih viral, booming ya, booming lebih ketimbang Kopi Dangdut pub. saya dulu kan viral Oke. di host musiknya. Mungkin sekarang karena Kopi Dangdut viral lagi, walaupun kondisi diacak-acak ya. Tapi alhamdulillah kena dampak juga, jadi orang ingat kembali aku gitu, itu aja segi positifnya. Jadi nggak ada penyesalan. Bunda kalau ngeliat penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang bermunculan masih muda-muda nih, kualitasnya juga bisa terbilang oke. Bunda ngeliatnya gimana sih ngeliat penyanyi-penyanyi dangdut yang Yang muda-muda? oke itu yang saya lihat yang dari Ajang. Nggak semua oke. Oh gitu. Ha. Kan sekarang kalau kita mau bikin lagu, mau jadi artis gampang. Karena tinggal punya duit, recording, promo, bisa punya label, identitas diri menjadi artis. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Jadi kalau untuk mutu itu lebih kita lebih bagus yang dari ajang-ajang aja kalau saya lihat. Tapi kalau yang penyanyi-penyanyi pendatang baru yang karbitan, maaf, yang saya bilang tadi itu, ya itu ya begitulah, sesaat. Bun tapi merasa tersaingi nggak sih sama penyanyi dangdut pendatang baru yang dari Ajang lah misalkan? Enggak, saya malah support, malah seneng. Karena musik dangdut itu kan harus ada regenerasi. Nggak mungkin dong kita sampai tua nyanyi terus, ya kan, harus ada anak cucu kita yang bikin up. Cuma yang saya prihatin, kalau lagu-lagu dangdut yang lain, maaf yang saya prihatin ya, lagu-lagu dangdut yang lain banyak penerusnya. Kalau saya nggak ada penerusnya. Atau mungkin lagunya berantakan, atau karena performanya itu nggak jelas. Tapi masih banyak loh penggemarnya Bunda tuh merindukan Bunda tuh membawakan Kopi Dangdut dari suara Bunda sendiri loh. Ya kan? Gitu. Artinya Ya. gimana tuh Bunda ngeliatnya? Ya nantilah insya Allah
Dan kesempatan nih Bunda. Kalau bisa ketemu penciptanya, kalau nggak salah Fahmi Sahab ya, Ya. tapi bisa minta apa rekam ulang aja, karena memang itu lagu juga pernah mengangkat nama saya di era 90-an dulu. Bunda sedikit komentar kan dari penyanyi dangdut muda yang jebolan ajang gitu ya, sekarang lagi naik daun banget, Lesti Kejora, mungkin Bunda mengikuti nggak sih Bunda atau tahu Lihat seperti sosoknya. apa dia sosoknya? Kalau mengikuti secara ikut benar-benar ya enggak lah ya, karena kesibukan saya kan juga ada gitu kan, karena itu kan anak-anak sekarang ini kan ya memang dia fansnya ya anak-anak muda juga, jadi mungkin yang banyak ikut ya artis-artis muda yang di bawah aku, junior. Kalau saya kan angkatannya udah senior, jadi kurang monitor ya. Tapi bagus juga Lesti bisa membantu mengangkat dangdut kembali yang selama ini kan sudah agak menurun gitu. agak menurun karena mungkin ya setelah pandemi ini banyak sekali ajang-ajang kita yang terganggu kan, kena dampaknya. Tapi alhamdulillah Lesti masih tetap bertahan, karena aku lihat walaupun dia ada sensasi-sensasinya juga, tapi memang dia kualitas dari suara, dari semuanya dia berkualitas, bagus. Jarang anak muda yang seperti itu. Berarti bisa bilang secara sekilas Bunda menilai kualitas Lesti ya oke lah gitu Bunda. Ya, Seperti apa Bunda? bagus banget. Karena saya juga pernah merinding waktu dia nyanyi ya, dia punya, saya juga mungkin nggak bisa suara seperti itu. Ya cuma ya memang berkualitas, gue bilang. Banyak public figure yang menilai katanya Lesti bakal jadi the next diva dangdut di masa depan. Mungkin Bunda setuju nggak sih dengan statement seperti itu Bunda? Kalau dia dari vokal, dari kualitas vokal dia bisa jadi diva. Tapi diva itu kan nggak harus kualitas vokal aja, dia harus bisa memanage performnya, penampilannya, agar lebih menjadi seorang diva itu kan punya banyak syarat, ya kan? Gitu. Tapi Ya itu aja. Kemungkinan Yang aku ada ya lihat- Bunda ya? Hah? Kemungkinan ada Bunda ya mungkin? Ada kemungkinan dari kualitas, karena sampai sekarang kan saya belum lihat selain Lesti ya, yang up ya. Kalau Lesti bertahan berapa periode tuh saya lihat. Kalau yang lain kan satu periode sudah hilang, Ada pesan nggak sih Bunda dari Bunda untuk Lesti? Mungkin nanti kalau ini videonya tayang nanti tonton sama Lesti. Yang mungkin bisa jadi kan regenerasi dalam dunia dangdut nih Bunda. tetap menjaga Konsisten aja. konsisten aja. Jadi Lesti seperti Bunda juga kan penyanyi house musik. Berpuluh tahun konsisten dengan house musiknya. Kalau sekarang coba-coba lagu lain tuh, warna lain, karena hanya untuk meramaikan musik aja. Tapi orang sudah, Bunda ini udah punya, saya ini udah punya identitas, trademark kalau zaman dulu bilang. Artis house musik dangdut, penyanyi house musik dangdut. Kalau bisa Lesti cari genre yang memang cocok untuk dia dan konsisten di bidang itu, jangan rubah-rubah. Itu aja. Bun, kalau dipinta sama Lesti untuk nyiptain lagu dan Lesti yang minta sendiri buat dari Bunda gimana Bun? Kok tahu aku suka ciptain lagu? Tahu dong Bun. Oh dong. Aku lagunya simple buat kalangan anak-anak muda. Ada satu lagu nanti kalau Lesti mau, ada itu satu lagu yang memang berat, bisa dibawain Lesti. Saya sendiri tadinya mau bawain, tapi saya berpikir lagu ini buat siapa ya. Tapi kalau Lesti mau bawain ya silahkan. Judulnya Insya Allah. bisa kasih tahu belum? Kenapa? Judul lagunya bisa kasih tahu belum? Jangan. Jangan. Bun, untuk lagu Bunda ini buat Lesti ini untuk karakternya masuk apa gimana menurut Bunda? Karakter suaranya suara. masuk, dan mungkin kalau itu bisa apa yang dia rasakan sekarang itu bisa dia bawakan sesuai kondisi dia saat ini itu lagu. Tapi itu 4 tahun yang lalu saya buat sesuai kondisi saya saat itu. Masih simpan rapi ya Bun lagunya ya. Simpan rapi, saya belum keluarkan karena antara saya atau siapa yang lebih cocok bawakan. Tentang apa sih lagunya Bun? Tentang sakit hati. Cinta masih. Cinta Nah, masih. sakit hati dong. Kalau sakit hati kan ibaratnya dari cinta. Berawal dari cinta. Bunda, tapi sedikit mungkin kalau bisa mengkoreksi ada kurang. Kalau masalah vokal kan dia sudah dibilang bisa menjadi diva, berarti kan sudah cukup. Kalau kurang ya menurut yang ngerti musik bisa aja dibilang ada kurang. Kalau bagi saya sebagai saya ini kan bukan arranger, bukan pemusik, jadi saya cuma lihat jiwanya yang dia bawakan lagu, enaknya, karakternya, dan Lesti itu udah cukup. Dan dia nggak bisa lagu-lagu yang aneh-aneh, dia harus lagu-lagu yang benar-benar jiwa. Karena lagunya genre color vokalnya itu ke situ larinya.
mungkin bisa dibilang kalau bisa ditarik kesimpulan genre dia itu aja gitu mungkin Bunda ya, nggak bisa kemana-mana gitu. boleh dia bisa berubah misalnya lagu-lagu yang lain, tapi dia tetap pertahankan genre itu karena nanti yang akan datang nih eranya Mbak Rita kan genrenya Dahlia semua kan sudah ada. Nah mungkin Lesti bisa cari yang karena di sini penyanyi banyak tapi yang punya genre, yang punya warna, yang punya trademark itu susah. 1001 nggak setiap era kita dapetin itu. Kemarin juga Lesti sempat menang beberapa award, itu juga bisa menguatkan nggak sih kalau emang Lesti ini bisa dibilang sebagai the next diva, the next raja dangdut gitu, ratu dangdut gitu, dengan dia menangkan beberapa award nih Bunda. Bisa, tapi kalau dibilang ratu belum tentu. Ratu itu kan cuma satu, itu sepanjang masa. Tapi kalau junior dangdut istilahnya ya, kalau dibilang ratu ya saya nggak setuju karena ratu itu kan cuma ada satu, pendobrak dangdut Indonesia. Tapi kalau mungkin bukan ratu apa sebetulnya ya? Kalau raja kan ada pangerannya. Yeah. Putri dangdut bisa atau apalah, tapi kalau ratu ya itu cuma punya Umi. Cuma punya Umi, yang lain udah nggak bisa. Kenapa? Karena ya semua berkiblat ke sana rata-rata penyanyi dangdut ya, makanya cuma ada dia satu. Bukannya saya ngefans sama Umi, itu saya logika. Yes. Bicara real. Kalau Lesti mungkin bisa punya nama, tapi belum tentu bisa menjadi ratu. Kalau diva mungkin bisa. Kalau ratu tidak. Karena ratu itu adalah seperti Oma Irama, Mbak Ngaji kan, dia itu kan raja, nggak ada yang bisa jadi raja lagi, walaupun dia sudah nggak ada nantinya misalnya, karena tetap dia legend. Umi pun legend, tapi kalau pangeran kan banyak, pangeran dangdut, putra dangdut atau bagaimana kan bisa. Bun, pesan untuk penyanyi-penyanyi dangdut muda dari Bunda gimana? Yang seera sekarang, pesan Ya, next time ya. Jadi gini, kita ingin punya nama, sah-sah aja walaupun dengan berbagai cara, misalnya sensasi atau apa, ya kan? Tapi yang jelas karya diutamakan, kualitas diutamakan. Nah nanti setelah itu berjalan, dia mau bersensasi apapun juga ya terserah. Jangan kita nggak punya karya atau karya kita cuma contek-contek, tapi kita pengen punya nama itu hanya sesaat. Tapi kita punya karya dulu lah. Walaupun, nah seperti yang saya bilang tadi, Lesti dia kan udah punya karya, mau dia sensasi apapun juga orang sah-sah aja kan, tapi dia sudah punya label duluan, sudah punya karya duluan gitu. Kalau sekarang kan mereka nggak punya karya, nebeng si A, nebeng si B, pengen naik. Kalau saya nggak setuju menurut saya, karena itu hanya sesaat. Berarti no setting-settingan ya Bun? Ya? No setting-settingan? No, saya nggak pernah setting-settingan, nggak bagus. Tapi memang eranya sih sekarang ini kalau nggak setting nggak apa ya? Nggak naik gitu. Nggak naik. Jadi ya mau nggak mau ya harus ikutin. Tapi kalau itu terserah manusianya kembali. Tapi ada juga yang setting-settingan sampai ambruknya kayak apa nggak pernah naik. Karena karyanya nggak ada, kualitas nggak ada. Oke Bunda, kalau gitu terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama.